Sebuah jembatan layang atau flyover di Makassar, Sulawesi Selatan kembali menjadi sorotan karena menjadi jalur maut. Meski terletak di tengah kota, buruknya rambu ataupun pendukung flyover menyebabkan sering memakan korban jiwa. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Metro TV Anggi Hasibuan. Anggi, apa flyover ini memang sebegitu parahnya sehingga disebut flyover maut? Ya, Maria, memang sebegitu parahnya karena kondisinya adalah ini adalah flyover yang biasa digunakan untuk titik massa bertemu, biasanya digunakan untuk demonstrasi atau juga misal kelompok massa lainnya. Di lain sisi bahwa ada cerita maut di mana saya berdiri kali ini, Maria, ini adalah flyovernya pas di tengah kota. Nah, kondisinya adalah jika misalnya kita melaju kencang sekali di sini, terkadang ini suka miss dan yang dilihat sekarang ini, Maria, ini adalah tembok pembatasnya. Ini sebenarnya adalah salah satu jalur yang akan dibangun kemudian hari. Namun ini sering miss oleh pengendara dan sering ditabrak. Dan akhirnya yang pengendara ini akan langsung jatuh ke bawah. Dan ini seringkali menjadi korban atau juga menjadi kasus-kasus yang terjadi. Terakhir kali adalah pada 1 September 2015 yang lalu. Kita lihat bagaimana penelusuran atau lokasi ini oleh rekan saya, Deborah. Inilah titik rawan kecelakaan di flyover Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Sulawesi Selatan. Banyak pengendara yang tidak tahu bahwa ini adalah jalan buntu. Memang sebelumnya cabang jalan ini dibuat untuk menjadi akses menuju Petarani. Namun hingga saat ini pengerjaannya belum juga selesai. Dan akibatnya banyak sekali warga yang tidak tahu bahwa ini adalah jalan buntu dan dengan pembatas seadanya, kecelakaan seringkali tidak terhindar. Seperti yang terjadi kemarin malam, seorang pengendara sepeda motor tewas akibat terjatuh dari flyover ini ketika sedang mengendarai motor dan tidak begitu waspada. Hal ini menjadi peringatan yang keras bagi pemerintah kota untuk bisa segera menyelesaikan proyek flyover ini hingga tuntas atau setidaknya memberikan rambu-rambu yang lebih informatif agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Deborah Setiawan, Nur Hidayat, Metro TV. Ya, Mari, ada beberapa kejadian, misalnya adalah 1 September kemarin ini baru terjadi lagi kecelakaan di sini dan satu orang tewas karena tidak melihat ada pembatas ini dan akhirnya jatuh langsung ke bawah. Kemudian pada data kami tanggal 29 November yang lalu pria jatuh kemudian tergilas truk sampah karena langsung jatuh ke bawah lagi. Dan juga di sini pernah kejadian karena banyaknya remaja-remaja yang duduk-duduk di sini, ini akhirnya juga tidak sengaja jatuh dan langsung ke bawah juga. Mari saya bersama dengan pengamat tata kota kali ini untuk mengenai sebenarnya seperti apa sih, kenapa bisa kejadian terus. Saya sudah bersama Pak Aspian Nurmasri, pengamat tata kota. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ini parah sekali, Pak. Maksudnya kita mengambil kasus terakhir kemarin tidak sengaja dan jatuh lagi. Kalau Bapak lihat sendiri, memang sudah tepatkah struktur dari lokasi jalan ini atau misalnya ada rambu-rambu yang kurang? Saya kira kita tidak bisa lagi mempermasalahkan struktur jembatan ini atau flyover ini, tapi yang bisa ada menjadi satu bagaimana alternatif pemecahannya adalah bagaimana pemerintah dalam hal ini adalah menyediakan mengenai sarana untuk pendukungnya, misalnya rambu-rambu lalu lintas yang akan melewati flyover ini. Misalnya ada pembatas yang harus digaris tegas sehingga ada para pengendara tidak langsung bisa singgah tetapi bagaimana dia langsung terus menjalankan perjalanannya. Nah, oleh karena itu adalah perlunya ada rambu-rambu lalu lintas dari awal masuk sampai ke flyover ini. Kemudian di satu sisi kita juga melihat adalah pada malam hari biasanya ada lampu penerangan ini agak kurang bagus, jadi perlu penerangan yang lebih terang sehingga masyarakat tidak akan memanfaatkan space ini untuk adalah kegiatan-kegiatan yang tidak semestinya. Nah, di satu sisi adalah perlunya memang koordinasi antara pemerintah kota Makassar dengan pemerintah provinsi. Karena bagaimanapun wilayah ini merupakan adalah wilayah yang berada di pemerintah kota Makassar, tapi kewenangan dari provinsi. Makanya koordinasi itu sangat penting bagaimana mengantisipasi sehingga tidak jatuh korban lagi. Jadi yang paling penting di sini adalah masalah kemanusiaan. Apa yang bisa ditangani adalah pertama bagaimana lurah yang ada di sini, dalam inilah Kelurahan Karawisi, kemudian Serana Raja, kemudian juga adalah Pampang, berkoordinasi dengan Pak Camatnya untuk mengantisipasi. Minimal adalah diberikan pembatas dulu atau adalah taman ya sehingga para kendaraan itu tidak bisa singgah.
Kemudian dikoordinasikan pihak yang terkait, pemerintah kota, bagaimana adalah mengkoordinasikannya dengan dinas perhubungan. Setelah itu pemerintah kota akan melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar tidak lagi jadi kecelakaan di sini. Oke, Bapak, tapi sampai hari ini sudah berkali-kali, bertahun-tahun, Mbak, sering kejadian. Serumit itukah memang akhirnya birokrasi yang terjadi di sini sehingga harus menunggu lagi nanti korban selanjutnya? Seharusnya tidak. Memang kendala itu dikoordinasi. Jadi di sini ada quick respon dari penguasa wilayah dalam lurah dan camatnya agar segera mengantisipasi dalam jangka 2 kali 24 jam ini. Artinya adalah minimal ada pembatas dulu. Kemudian melakukan patroli. Karena setiap kecamatan ada namanya mobil jaga. Mereka lakukan patroli adalah sehingga masyarakat di sekitar sini tidak memanfaatkan untuk tempat adalah mereka singgah. Ini perlu diantisipasi oleh adalah pemerintah wilayah setempat. Ini sangat penting sekali. Bagaimana bisa mengantisipasi adalah masalah kemanusiaan ini. Kita tidak bicara masalah kewenangan, tapi adalah masalah kemanusiaan. Oke, baik. Salah satunya yang penting adalah tadi ruang public space-nya diperbesar, ya Pak ya? Artinya bagaimanapun di Makassar ini kan penduduknya 1,7 juta jiwa. Public space itu sangat kurang. Jadi perlu adalah penambahan public space. Misalnya kalau kita memandang ke sebelah sana, itu adalah ruang yang bisa dijadikan taman oleh pemerintah provinsi. Oleh sebab itu juga misalnya ada tempat-tempat untuk rekreasi tidak ditutup hanya sampai jam 6 malam. Seperti Benteng Sembopu perlu dibuka sampai malam hari. Oke, baik Bapak. Ini kita akan dengarkan dulu. Ini ada tanggapan juga dari pemerintah Kota Makassar tentang kejadian yang ada di sini. Berikut adalah dari Sabri. Ini adalah asisten 1 bidang pemerintahan tata kota Makassar. Untuk flyover Makassar, saya kira konstruksi sudah benar ya, dari rancang bangunnya sudah benar. Ada sedikit kosong di situ, diharapkan seandainya misalnya ada kendaraan yang macet pas di atas itu di puncak, maka bisa didorong ke kiri sedikit atau ke kanan supaya menghindari tidak terjadinya penyempitan jalan. Ke depan itu kan diharapkan flyover itu juga berfungsi untuk penyambung untuk jalan layang di Makassar, di Petarani. Saya kira nanti konstruksi ke depan itu lebih tahu secara. Ya. Tadi pernyataan dari Kota Makassar, Bapak, dan terima kasih juga untuk kebersamaan kami di sini. Dan Maria, begitulah bahwa ada satu lagi PR dari Kota Makassar mengenai kondisi yang ada, ini tepatnya di tengah kota, supaya bagaimana tidak terjadi lagi ada korban jiwa di sini. Maria. Baik, semoga pemerintah Makassar segera merespon ya kekhawatiran ini. Anggi Hasibuan, terima kasih untuk informasinya.